Pada September 2025 terjadi inflasi sebesar 0,21% secara bulanan atau month-to-month. Secara year on year atau Y on Y terjadi inflasi sebesar 2,65%. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala BPS Provinsi di seluruh Indonesia bersama dengan tim dan juga rekan-rekan media serta Bapak Ibu yang hadir secara daring dan luring. Terima kasih telah bergabung pada acara rilis berita resmi statistik Rabu 1 Oktober 2025. Hari ini BPS akan merilis beberapa indikator antara lain ekspor, impor, serta neraca perdagangan barang, inflasi, nilai tukar petani dan harga beras, luas panen dan produksi padi, luas panen dan produksi jagung, perkembangan pariwisata, dan juga mengenai perkembangan transportasi. Selanjutnya, saya akan mengumumkan angka inflasi September 2025. Saya akan menyampaikan beberapa catatan peristiwa penting yang dapat berpengaruh terhadap indikator harga sepanjang September 2025. Pertama, terkait produksi komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang merah, Kementerian Pertanian melalui Early Warning System atau EWS mencatat produksi cabai menurun pada September 2025, bahkan terendah selama tahun 2025. Sedangkan untuk komoditas bawang merah, produksinya tercatat meningkat pada September 2025. Panen bawang merah masih berlangsung pada beberapa daerah sentra produksi seperti Bima, Brebes, Nganjuk, dan Solo. Kedua, terkait dengan harga emas di pasar internasional, tren kenaikan harga emas dunia terus berlanjut, bahkan mencatat rekor baru di September 2025. Pada September 2025 terjadi inflasi sebesar 0,21% secara bulanan atau month-to-month, atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen IHK dari 108,51 pada bulan Agustus 2025 menjadi 108,74 pada bulan September 2005. Secara year on year atau Y on Y terjadi inflasi sebesar 2,65% dan secara tahun kalender year to date terjadi inflasi sebesar 1,82%. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 0,38% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,11%. Komoditas yang dominan mendorong inflasi kelompok ini adalah cabai merah dan daging ayam ras yang memberikan andil inflasi masing-masing sebesar 0,13. Komoditas yang juga memberikan andil inflasi adalah emas perhiasan dengan andil inflasi sebesar 0,08%. Sigaret kretek mesin atau SKM, biaya kuliah, akademi perguruan tinggi, cabai hijau, dan sigaret kretek tangan atau SKT dengan andil inflasi masing-masing 0,01%. Selain itu, terdapat komoditas yang masih memberikan andil deflasi pada September 2025, diantaranya komoditas bawang merah dengan andil deflasi sebesar 0,12%, komoditas tomat dengan andil deflasi sebesar 0,03%, dan beberapa komoditas seperti bawang putih, cabai rawit, beras, ketimun, dan biaya sekolah menengah atas dengan andil deflasi masing-masing sebesar 0,01%. Berikutnya adalah inflasi bulan ke bulan atau month to month menurut komponen. Seluruh komponen mengalami inflasi. Inflasi September 2025 yang sebesar 0,21% utamanya didorong inflasi komponen inti. Komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,18%. Komponen ini memberikan andil inflasi sebesar yakni 0,11%. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi adalah emas perhiasan dan biaya kuliah akademi
atau perguruan tinggi. Komponen harga bergejolak mengalami inflasi sebesar 0,52%. Komponen ini memberikan andil inflasi sebesar 0,09%. Kalau dilihat komoditas yang dominan memberikan inflasi adalah cabai merah, daging ayam ras, dan cabai hijau. Komponen harga diatur pemerintah mengalami inflasi sebesar 0,06%. Komponen ini memberikan andil inflasi sebesar 0,01%. Kalau kita lihat komoditas yang dominan memberikan andil inflasi adalah sigaret kretek mesin atau SKM dan sigaret kretek tangan atau SKT. Selanjutnya, jika kita lihat sebaran inflasi bulanan menurut wilayah. Secara bulanan, 24 provinsi mengalami inflasi dan 14 provinsi yang mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Riau, yaitu 1,11%. Deflasi terdalam terjadi di Papua Selatan, yaitu sebesar 1,08%. Selengkapnya dapat dilihat pada layar dan naskah BRS. Selanjutnya saya akan menyampaikan tinjauan khusus terkait kelompok makanan, minuman, tembakau sebagai kelompok utama penyumbang inflasi pada bulan September 2025. Kelompok pengeluaran penyumbang nil inflasi bulanan terbesar adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 0,38% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,11%. Beberapa komoditas penyumbang utama inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau diantaranya adalah komoditas cabai merah, daging ayam ras, dan cabai hijau. 3 tahun 2025, komoditas cabai merah dan daging ayam ras mengalami deflasi pada setiap bulan September, kecuali September 2025. Selanjutnya, ada beberapa komoditas dalam kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang meredam inflasi di bulan September tahun 2025. Pada September 2025, selain memberikan sumbangan inflasi, beberapa komoditas kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga menjadi peredam inflasi. Di antaranya adalah komoditas bawang merah, tomat, bawang putih, dan cabai rawit. Berdasarkan historical data 3 tahun terakhir, keempat komoditas tersebut mengalami deflasi di setiap bulan September, kecuali komoditas bawang merah yang mengalami inflasi pada September 2024. Komoditas bawang merah memberikan andil deflasi terbesar, yaitu 0,12%. Komoditas tomat memberikan andil deflasi sebesar 0,03%, sedangkan andil deflasi komoditas bawang putih dan cabai rawit masing-masing sebesar 0,01%. Perkembangan inflasi komoditas bawang merah, tomat, dan cabai rawit cukup berfluktuatif. Sementara komoditas bawang putih umumnya mengalami inflasi di awal tahun dan deflasi mulai pertengahan tahun dan kembali inflasi di akhir tahun. Selanjutnya saya akan menyampaikan tinjauan khusus terkait komoditas beras yang menjadi salah satu peredam inflasi di September 2025. Secara historis, di setiap bulan September 2021 hingga 2024, secara umum beras mengalami inflasi. Sementara pada September 2025 mengalami deflasi sebesar 0,13% dan memberikan andil deflasi sebesar 0,01%. Deflasi beras secara bulanan, month-to-month, di bulan September ini adalah deflasi kedua di tahun 2025. Sebelumnya terjadi deflasi untuk komoditas beras di bulan April tahun 2025. Selanjutnya saya juga akan menyampaikan tinjauan khusus terkait kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Kelompok kedua yang menjadi penyumbang utama inflasi September 2025 adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan nilai inflasi sebesar 1,24% dan andil inflasi sebesar 0,08%. Komoditas yang menjadi penyumbang andil inflasi terbesar dalam kelompok ini adalah emas perhiasan. Komoditas emas perhiasan telah mengalami inflasi 25 bulan berturut-turut sejak September tahun 2023. Inflasi emas perhiasan September 2025 merupakan inflasi tertinggi
dalam 5 bulan terakhir. Selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan inflasi tahun ke tahun. Secara year on year, pada September 2005 terjadi inflasi sebesar 2,65% atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen IHK dari 105,93 pada September 2024 menjadi 108,74 pada September 2025. Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tahunan ini utamanya didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 5,01% dan memberikan andil inflasi sebesar 1,43%. Komoditas dengan andil inflasi terbesar pada kelompok ini adalah komoditas cabai merah. Komoditas lain di luar kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang juga memberikan andil inflasi dominan adalah emas perhiasan. Sementara itu untuk kelompok pengeluaran yang masih mengalami deflasi secara tahunan pada September 2025 adalah kelompok transportasi serta informasi, komunikasi, dan jasa keuangan dengan andil deflasi masing-masing sebesar 0,02%. Berikutnya inflasi tahunan tahun 2025 menurut komponen. Seluruh komponen mengalami inflasi secara tahunan. Komponen inti mengalami inflasi tahunan sebesar 2,19%. Komponen ini memberikan andil inflasi sebesar 1,41%. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi antara lain emas perhiasan, minyak goreng, dan kopi bubuk. Komponen harga diatur pemerintah mengalami inflasi tahunan sebesar 1,10%. Komponen ini memberikan andil inflasi sebesar 0,21%. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi adalah tarif air minum PAM di 13 wilayah, sigaret kretek mesin SKM, dan bahan bakar rumah tangga. Komponen harga bergejolak mengalami inflasi sebesar 6,44%. Dengan andil inflasi sebesar 1,03%, komoditas yang dominan memberikan andil inflasi adalah cabai merah, bawang merah, beras, dan daging ayam ras. Selanjutnya, sebaran inflasi tahunan menurut wilayah. Secara tahunan, 37 provinsi dengan inflasi dan hanya 1 provinsi yang mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Provinsi Sumatera Utara, yaitu 5,32%. Deflasi hanya terjadi di Maluku Utara, yaitu sebesar 0,17%. Selengkapnya dapat dilihat pada layar dan naskah BRS. Ringkasan inflasi September 2025. Pada September 2025 terjadi inflasi man-to-man sebesar 0,21% dan inflasi Y-on-Y sebesar 2,65%. Penyumbang utama inflasi September 2025 secara man-to-man adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi 0,11%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah cabai merah dan daging ayam ras. Penyumbang utama inflasi September 2025 secara Y-on-Y adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi 1,43%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah cabai merah, bawang merah, dan beras.